Selamat datang di pembuatan aplikasi registrasi mahasiswa menggunakan Python dan Tkinter. Kita akan membangun aplikasi lengkap dari nol hingga siap pakai. Aplikasi ini akan memungkinkan kita mendaftarkan mahasiswa baru, menyimpan data mereka, menampilkannya dengan antarmuka yang user-friendly. Mari kita mulai perjalanan coding kita. Pertama, kita mengimpor modul yang diperlukan. Kita butuh Tkinter untuk antarmuka grafis dan message box untuk notifikasi. Tkinter adalah library standar Python untuk membuat aplikasi desktop, sangat cocok untuk proyek seperti ini. Kita mulai dengan mendefinisikan kelas mahasiswa. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint atau template untuk setiap objek mahasiswa. Di dalam metode underscore init, kita memiliki 4 atribut, NIM, nama, jurusan, dan email. Setiap kali kita membuat objek baru, data ini akan disimpan secara terstruktur. Pemisahan data dalam kelas seperti ini adalah prinsip penting dalam pemrograman berorientasi objek. Di sini, kita juga inisialisasi data garis bawah mahasiswa, sebuah list kosong, yang nantinya akan menampung semua objek mahasiswa yang kita buat. List ini adalah database sederhana kita. Sekarang, kita panggil method buat garis bawah form. Method inilah yang akan menggambar semua komponen antarmuka pengguna di layar. Pertama, kita buat label judul form registrasi mahasiswa dengan font Arial, lalu kita tempatkan di tengah dengan jarak 20 pixel. Kita buat frame khusus untuk menampung elemen-elemen form. Frame seperti kotak tak kasat mata yang membantu kita mengatur tata letak. Di dalam frame ini, kita atur menggunakan sistem grid. Baris pertama form, label NIM bintang dengan anchor 2B agar rata kiri, lebar 15 karakter. Di sebelah kanannya, entry widget atau kotak input yang kita simpan. Referensinya ke sel titik input garis bawah NIM. Widget entry inilah tempat pengguna akan mengetikkan NIM. Kita ulangi pola yang sama untuk nama lengkap, jurusan, dan email. Setiap baris terdiri dari label dan entry. Penggunaan bintang pada label menandakan bahwa field tersebut wajib diisi. Ini adalah praktik desain form yang baik. Setelah form input selesai, kita buat frame baru untuk tombol-tombol aksi. Ada 3 tombol dengan warna berbeda. Tombol daftarkan berwarna hijau akan memanggil fungsi daftarkan. Tombol reset berwarna oranye akan memanggil fungsi reset garis bawah form. Dan tombol lihat data berwarna biru akan memanggil fungsi lihat garis bawah data. Setiap tombol memiliki peran yang sangat spesifik. Terakhir di bagian form, kita siapkan label status kosong yang nantinya akan menampilkan informasi seperti jumlah mahasiswa yang terdaftar. Mari kita telusuri metode validasi garis bawah kosong. Fungsi ini sangat krusial untuk memastikan kualitas data. Ia memeriksa setiap kotak input, NIM, nama, jurusan, dan email. Apakah setelah dihilangkan spasi di awal dan akhir, masih kosong atau tidak. Jika ditemukan field yang kosong, fungsi akan mengembalikan string pesan error. Jika semua terisi, ia mengembalikan none. Validasi seperti ini mencegah data tidak lengkap masuk ke dalam sistem kita. Sekarang, ke jantung aplikasi, metode daftarkan. Ini dijalankan saat tombol daftarkan ditekan. Pertama-tama, ia memanggil validasi kosong. Jika ada error, sebuah message box peringatan akan muncul dan proses berhenti. Jika lolos validasi, aplikasi mengambil teks dari setiap entry widget, membersihkannya dari spasi yang tidak perlu dengan metode strip. Kemudian, momen penting terjadi. Kita instansiasi objek mahasiswa baru dengan data-data tadi. Objek ini adalah representasi nyata dari mahasiswa dalam kode kita. Objek mahasiswa baru tersebut kemudian kita tambahkan ke dalam list data garis bawah mahasiswa. Inilah penyimpanan datanya. Setelah itu, message box informasi muncul memberitahu pengguna bahwa pendaftaran berhasil dengan detail nama dan NIM.
Form kemudian direset agar kosong dan siap untuk input berikutnya. Kursor juga langsung dipindah ke field NEM. Terakhir, label status diupdate untuk menampilkan total mahasiswa yang telah terdaftar. Semua proses ini terjadi dalam sekejap. Metode reset garis bawah form sederhana namun penting. Ia menggunakan metode delete pada setiap entry widget dari indeks 0 hingga IND untuk mengosongkan isinya. Lalu, ia memfokuskan kursor kembali ke field NEM, meningkatkan efisiensi pengguna. Terakhir, metode lihat garis bawah data. Saat tombol lihat data ditekan, ia pertama memeriksa apakah list data garis bawah mahasiswa kosong. Jika iya, muncul pesan belum ada data mahasiswa. Jika ada data, aplikasi membangun sebuah string panjang secara dinamis. String ini berisi judul dan kemudian untuk setiap mahasiswa dalam list ditampilkan nomor urut, NIM, nama, jurusan, dan email. Setiap mahasiswa dipisahkan oleh garis pembatas. String yang telah lengkap ini kemudian ditampilkan dalam message box informasi yang baru. Agian terakhir dari kode adalah block if garis bawah, name garis bawah, sama-sama dengan garis bawah, main garis bawah titik 2. Ini adalah pintu masuk eksekusi program. Di sini, objek TK dibuat sebagai jendela utama. Objek aplikasi registrasi kita inisialisasi dengan jendela utama tersebut. Dan akhirnya, root.main loop dijalankan. Dan begitulah, sebuah aplikasi registrasi mahasiswa yang fungsional dan terstruktur telah selesai kita bangun. Dari kelas dan objek, GUI dengan tkinter, validasi input, hingga manajemen data sederhana. Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan fitur penyimpanan ke file, pencarian data, atau bahkan database. Semoga penjelasan selama 12 menit ini memberikan pemahaman yang komprehensif. Ingatlah konsep dasar seperti yang diterapkan di sini. Antarmuka, validasi, dan penyimpanan data adalah fondasi untuk membangun aplikasi yang lebih kompleks. Terima kasih telah menyimak dan selamat berkreasi dengan kode Anda.